Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gusani Potopang di acara kesayangan kita, Suara Hati. Katakanlah yang sejujurnya. Sebelum Suara Hati ini saya bacakan, terlebih dahulu saya doakan kepada saudara-saudara, sahabat di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini seperti biasanya saya akan kembali membacakan suara hati dari orang-orang yang mengirimkan suratnya ke email inilah-suarahatiku@gmail.com. Surat kali ini datang dari saudara Edward. Perkenalkan, saya Edward, umur 48 tahun, asal dari Sungai Betung, Kabupaten Dharmasraya. Surat ini saya tujukan untuk mantan istri saya yang bernama Linda. Istri saya telah berulang kali selingkuh dan terpaksa saya ceraikan. Bang, tolong bacakan kisah saya ini. Semoga saja bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, Edward Caniago, saya akan membacakan suara hati Anda. Dan kepada pemirsa di mana saja Anda berada, mari kita dengarkan suara hati dari Edward Caniago. Sebenarnya ini adalah lembaran kisah yang sangat menjijikkan dan tidak pantas dicontoh oleh siapapun. Tapi saya ingin kisah ini menjadi pelajaran bagi saya dan siapapun yang mendengarnya. Berhati-hatilah dalam memilih pasangan hidup. Pertemuan saya dengan Linda berawal ketika saya menonton sebuah acara tradisional, sebut saja Randai. Acara ini diselenggarakan di kampungnya Linda. Kampung Linda dengan saya jaraknya cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan. Malam itu, saya berangkat bersama teman saya yang bernama Ari. Tanpa terasa, kami pun sampai di kampungnya Linda. Kampung Linda terletak di Seguntur, masih satu kabupaten dengan saya. Dari sinilah pertualangan asmara itu dimulai. Di malam itu, penontonnya sangat ramai, tidak seperti biasanya. Sebagai lelaki, saya pun tidak munafik. Mata saya sangat jelalatan melihat anak-anak gadis yang sedang asyik menonton. Di tengah kerumunan manusia di malam itu, saya melihat seorang perempuan yang selama ini belum pernah saya lihat. Dia begitu cantik, kulitnya bersih, senyumannya menggetarkan jiwa. Terus terang, jantung saya berdetak kencang tidak karuan. Saya bertanya kepada Ari. Ari pun tidak tahu siapa perempuan itu. Malam itu, saya beranikan diri saya untuk mendekatinya, karena saya tidak mampu lagi menahan gejolak dalam dada. Tanpa basa-basi, saya memberanikan diri untuk berkenalan dengannya. Linda pun mau berkenalan dengan saya. Sejak malam itu, saya sering berkunjung ke rumah Linda. 3 bulan berkenalan, saya memutuskan untuk menikahi Linda. Dan kami sepakat menikah sesudah lebaran haji. Beberapa bulan menikah, semuanya baik-baik saja. Saya merasa orang yang paling beruntung bisa menikah dengan Linda meskipun statusnya seorang janda. Janda tanpa anak. Linda dulu pernah menikah dengan
Linda dulu pernah menikah saat dia merantau ke kota Batam. Setelah berpisah, dia memutuskan untuk pulang kampung. Bagi saya, status tidaklah masalah. Yang penting, saya mencintainya, dan begitu pun sebaliknya. 6 bulan menikah, Linda hamil anak pertama saya. Saya sangat senang karena saya akan menjadi seorang ayah. Namun harapan itu berubah menjadi kebencian. Linda selingkuh saat saya hendak pergi bekerja ke luar daerah. Di tengah perjalanan menuju tempat bekerja, saya mendapatkan telepon dari bos saya bahwa kerja ditunda karena ada sesuatu hal. Saya memutuskan untuk pulang. Di saat pulang inilah, saya melihat Linda sedang bercumbu di dalam kamar dengan seseorang lelaki. Saya sangat marah. Hampir saja saya bunuh laki-laki itu. Namun dilerai oleh Linda. Linda meminta maaf. Linda meminta maaf kepada saya bahwa dia hanya sekedar berciuman saja. Linda berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya pun memaafkannya. Singkat cerita, 17 tahun saya menikah dengannya Linda. Berulang kali dia berselingkuh. Tapi kebodohan saya selalu memaafkannya. Yang paling menyedihkan, anak saya yang terakhir adalah hasil dari perselingkuhannya. Berdasarkan hasil DNA, bahwa anak tersebut berbeda dengan saya. Saya benar-benar terpuruk dan menyesal. Kenapa saya begitu percaya dengan kata-kata maafnya? Tepat tahun 2017, saya menceraikan Linda. Karena saya benar-benar tidak bisa memaafkannya lagi. Inilah bang, kisah saya. Sering air mata ini mengalir ketika saya teringat dengan masa lalu saya. Tapi apalah daya, mungkin ini sudah menjadi jalan hidup saya. Semoga kisah ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Edward Caniago. Permisa di mana saja Anda berada, itulah kisah dari saudara Edward Caniago. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Linda, yang ia kenal di sebuah acara tradisional, yaitu randai. Ketika itu mereka menjalin hubungan, kemudian memutuskan untuk menikah. Tapi apa yang terjadi? Linda selingkuh di belakang Edward. Sampai-sampai salah satu di antara anaknya Linda itu hasil dari perselingkuhan, hasil dari perzinahan. Akhirnya Edward memutuskan untuk menceraikan Linda yang telah 17 tahun lamanya mereka hidup bersama. Ini merupakan sebuah pesan yang sangat berharga bagi kita semuanya. Betapa sakitnya ketika orang yang kita cintai mengkhianati cinta kita. Nah, dan seharusnya sebagai seorang istri yang baik adalah istri yang mampu menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak berada di sampingnya. Semoga ada manfaatnya bagi saudara-saudara, sahabat semuanya yang ingin mencurahkan isi hatinya. Silakan dikirimkan melalui email kami, yaitu inilahsuarahatiku@gmail.com. Kami tunggu surat Anda dan kami akan siap untuk membacakannya.
Saya Gusani Patapang, undur diri dari studio, dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.